Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial aplikasi Sikesos untuk user administrator. Aplikasi ini dikelola oleh Dinas Sosial Aceh dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh. Untuk dapat masuk ke aplikasi Sikesos, ketik sikesos.acehprof.go.id melalui web browser Anda. Klik tombol login yang berada di sudut kanan atas halaman. Setelah berada di halaman login, isi email, password, dan masukkan kode CAPTCHA, lalu klik tombol login. Dashboard. Dashboard merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah administrator berhasil masuk ke dalam sistem. Halaman ini menyajikan ringkasan informasi statistik serta panel pengaturan profil akun. Pada bagian atas terdapat beberapa kartu statistik, seperti total pengguna, total kelompok, data PPKS, dan data organisasi, yang memberikan gambaran singkat mengenai data yang tersedia di dalam sistem. Di bawahnya terdapat menu pengaturan profil yang digunakan untuk memperbarui informasi akun, seperti nomor telepon, nama lengkap, dan kata sandi. Setelah melakukan perubahan, klik tombol simpan agar data profil berhasil diperbarui. Melalui dashboard, administrator dapat memantau informasi penting sekaligus mengelola profil akun dengan mudah. fitur page. Pilih menu setting lalu pilih page. Pada halaman ini, Administrator dapat mengelola informasi dasar dan tampilan website publik Sikesos. Lengkapi informasi aplikasi seperti nama aplikasi, nama singkat, tagline, kemudian unggah logo aplikasi dan gambar ilustrasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pada bagian daftar website, administrator dapat menambahkan nama dan alamat website yang akan ditampilkan sebagai tautan pada halaman publik Sikesos. Setelah seluruh data diperbarui, klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan. Pastikan file logo dan gambar ilustrasi menggunakan format JPEG atau PNG dengan ukuran maksimal 2 megabita. Agar proses unggah berjalan dengan baik. Berikut tampilan halaman website publik Sikesos yang telah diisi nama aplikasi, nama singkat, tagline, logo aplikasi, dan gambar ilustrasi, serta nama dan alamat website. fitur modul. Pilih menu setting lalu pilih modul. Halaman digunakan administrator untuk mengelola atau mengatur daftar modul atau halaman yang tersedia di dalam sistem. Setiap modul merepresentasikan menu atau fitur yang dapat diakses oleh pengguna sesuai dengan hak akses yang diberikan. Pada tabel modul terdapat beberapa informasi penting, yaitu flag yang menunjukkan status modul, apakah aktif atau non-aktif. Parent yang berfungsi sebagai modul induk jika modul tersebut merupakan submenu. Nama modul sebagai nama yang ditampilkan pada menu, path sebagai alamat URL modul, ikon untuk menentukan ikon menu, serta deskripsi yang menjelaskan fungsi singkat dari modul tersebut. Untuk menambahkan modul baru, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Klik tombol tambah di bagian kiri atas. 2. Isi form parent modul, kemudian masukkan nama modul, label, path, ikon, dan tentukan flag atau status modul. 3. Pastikan seluruh data telah diisi dengan benar, kemudian klik tombol tambah. Cara mengedit modul. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Klik ikon edit berwarna hijau yang pada baris modul yang ingin diubah. 2. Ubah file yang diperlukan, lalu klik simpan. Cara menghapus modul. 1. Klik ikon hapus berwarna merah pada baris modul. 2. Konfirmasi penghapusan pada dialog akan muncul. Pastikan menghapus modul yang masih digunakan oleh grup dapat menyebabkan error akses. Pastikan modul tidak terikat pada modul flag sebelum dihapus. Fitur tambahan tombol Excel di kanan atas untuk mengekspor data modul ke file Excel. Tombol kolom untuk mengatur kolom yang ditampilkan. Kolom cari untuk mencari modul berdasarkan nama atau path. Fitur grup. Pilih menu setting lalu pilih grup. Halaman ini digunakan untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan peran atau role.
Setiap pengguna harus tergabung dalam satu grup yang akan menentukan hak akses terhadap menu dan fitur yang dapat digunakan di dalam aplikasi. Pada halaman ini tersedia daftar grup yang telah dibuat, antara lain: 1. Administrator. Pengguna ini memiliki akses penuh ke seluruh sistem. 2. Dinas Sosial Provinsi. Pengguna ini memiliki akses tingkat provinsi. Rai 3. Dinas Sosial Kabupaten _Kota, pengguna yang memiliki hak akses data wilayah kabupaten kota. 4. Operator PSKS, pengguna yang hanya dapat mengakses data potensi sumber kesejahteraan sosial. 5. Akses API, pengguna yang memiliki akses untuk integrasi sistem eksternal saja. Di dalam tabel terdapat beberapa informasi penting, yaitu flag yang menunjukkan status grup, apakah aktif atau nonaktif, grup user sebagai kode atau nama grup, serta deskripsi yang menjelaskan fungsi dan hak akses dari grup tersebut. Pada setiap baris tersedia 3 tombol aksi. Tombol permission digunakan untuk mengatur hak akses modul yang dimiliki oleh grup tersebut. Tombol edit digunakan untuk mengubah informasi grup, sedangkan tombol hapus digunakan untuk menghapus grup yang sudah tidak digunakan. Untuk menambahkan grup baru, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Klik tombol tambah di bagian kiri atas. 2. Selanjutnya, isi nama grup, deskripsi, dan tentukan status grup. 3. Setelah seluruh data diisi dengan benar, klik simpan untuk menyelesaikan proses. Fitur modul flag. Pilih menu setting lalu pilih modul flag. Halaman ini mengatur pembatasan akses modul berdasarkan rentang waktu tertentu untuk grup tertentu. Fitur ini berguna untuk membuka atau menutup akses modul secara terjadwal. Cara menambah modul flag. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Klik tombol tambah di kiri atas. 2. Pilih grup dan modul yang akan dibatasi. 3. Isi tanggal from, tanggal mulai akses dibuka. Dan to, tanggal akses ditutup. Dan tentukan flag atau status modul. 4. Setelah diisi dengan benar, klik tombol tambah. Jika tidak ada data di halaman ini, berarti semua akses modul berjalan normal tanpa pembatasan waktu. Fitur user. Pilih menu setting lalu pilih user. Halaman ini mengelola seluruh akun pengguna yang dapat mengakses dashboard Sikesos. Admin dapat menambah, mengedit, dan menonaktifkan akun pengguna. Cara menambah pengguna baru. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Klik tombol tambah di kiri atas. 2. Isi form, email, password, nama lengkap, nomor HP, grup, wilayah, dan organisasi. 3. Apabila sudah diisi dengan benar, klik tambah. Pilih tombol expand, lalu klik ikon panah untuk melihat detail lengkap pengguna termasuk email, nomor HP, dan informasi PSKS yang terhubung. Catatan, untuk menonaktifkan pengguna tanpa menghapus, gunakan tombol edit dan ubah flag menjadi nonaktif. Fitur FAQ. Pilih menu setting lalu pilih FAQ. Halaman ini digunakan untuk mengelola daftar pertanyaan yang sering diajukan oleh pengguna. Seluruh informasi yang dibuat pada halaman ini akan ditampilkan pada halaman publik website Sikesos, sehingga masyarakat dapat memperoleh jawaban atas pertanyaan yang umum diajukan. Pada tabel FAQ terdapat beberapa informasi penting, yaitu kategori, yang berfungsi untuk mengelompokkan pertanyaan, seperti umum, akses, data, dan kontak. Selanjutnya terdapat kolom pertanyaan, jawaban, serta nomor urut yang digunakan untuk menentukan urutan tampilan FAQ pada halaman publik. Untuk menambahkan FAQ baru, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Klik tombol tambah di bagian kiri atas. 2. Pilih kategori yang sesuai, kemudian isi pertanyaan, jawaban, dan tentukan nomor urut.
Nomor urut yang lebih kecil akan ditampilkan lebih dahulu pada halaman FAQ. 3. Setelah seluruh data diisi dengan benar, klik tombol tambah untuk menyimpan informasi. Apabila ingin memperbarui data, gunakan tombol edit pada baris yang dipilih. Sedangkan untuk menghapus FAQ yang sudah tidak digunakan, klik tombol hapus. Dengan pengelolaan FAQ yang baik, informasi penting dapat disampaikan kepada pengguna secara lebih cepat, sehingga mengurangi pertanyaan berulang dan meningkatkan kemudahan dalam menggunakan aplikasi Sikesos. Fitur Survei. Pilih menu setting lalu pilih Survei. Pada halaman ini, administrator dapat mengelola pertanyaan survei kepuasan pengguna yang ditampilkan pada halaman publik Sikesos. Setiap pertanyaan memiliki informasi berupa status, tipe pertanyaan, isi pertanyaan, jawaban, dan nomor urut. Tersedia 3 tipe pertanyaan, yaitu opsi untuk pilihan jawaban, input teks untuk jawaban singkat, dan teks area untuk jawaban berupa saran atau masukan. Untuk menambahkan pertanyaan baru, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Klik tombol tambah. 2. Pilih tipe pertanyaan, isi pertanyaan, jawaban, nomor urut, dan aktifkan status jika diperlukan. 3. Setelah selesai, klik simpan. Gunakan tombol edit untuk mengubah data dan hapus untuk menghapus pertanyaan yang sudah tidak digunakan. Dengan fitur ini, administrator dapat mengelola survei kepuasan pengguna secara mudah dan terstruktur. Fitur Visitor. Pilih menu setting lalu pilih submenu Visitor. Pada halaman ini, administrator dapat memantau aktivitas pengunjung website Sikesos Secara real time. Informasi yang ditampilkan meliputi IP address, user agent, atau informasi browser dan perangkat, URL path yang dikunjungi, referrer atau asal kunjungan, serta tanggal dan waktu akses. Untuk memudahkan pencarian data, gunakan kolom cari. Data kunjungan juga dapat diekspor melalui tombol Excel, sedangkan tombol kolom digunakan untuk mengatur informasi yang ditampilkan pada tabel. Apabila diperlukan, administrator dapat menghapus data log tertentu menggunakan tombol hapus pada setiap baris. Melalui fitur ini, administrator dapat memantau trafik pengunjung dan aktivitas akses website Sikesos dengan lebih mudah dan efektif. Fitur Wilayah. Pilih menu master lalu pilih submenu Wilayah. Pada halaman ini, administrator dapat mengelola data wilayah administratif Aceh yang tersusun secara hierarkis, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga gampong. Data ini digunakan sebagai referensi pada seluruh modul yang memerlukan informasi lokasi. Informasi yang ditampilkan meliputi status wilayah, kode Kemendagri, serta nama provinsi, kabupaten garis miring kota, kecamatan, dan gampong. Untuk mempermudah pencarian, gunakan filter tingkat dan status. Atau manfaatkan kolom cari untuk menemukan data wilayah tertentu. Administrator juga dapat menambah, mengubah, menghapus, maupun mengekspor data wilayah melalui tombol yang tersedia. Pastikan setiap perubahan data wilayah dilakukan dengan cermat, karena perubahan tersebut dapat memengaruhi data pengguna serta data PSKS dan PPKS yang terhubung di dalam sistem. Tabel PPKS. Pilih menu master lalu pilih submenu tabel PPKS. Di halaman ini, administrator dapat mengelola struktur tabel database untuk setiap jenis data PPKS. Setiap tabel mewakili satu kelompok kondisi sosial seperti anak terlantar, lansia, disabilitas, dan tuna sosial. Informasi yang ditampilkan meliputi status tabel, nama tabel database, jumlah field, serta deskripsi fungsi tabel. Untuk menambahkan tabel baru, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Klik tombol tambah. 2. Isi nama tabel, dan deskripsi. 3. Klik simpan. Gunakan tombol edit untuk memperbarui data tabel dan tombol hapus untuk menghapus tabel yang sudah tidak digunakan.
Perlu diperhatikan bahwa perubahan pada tabel PPKS akan berdampak langsung pada formulir entry data PPKS di dalam sistem. Oleh karena itu, lakukan pengelolaan tabel dengan hati-hati agar struktur data tetap sesuai dan konsisten. Kategori PPKS. Menu master, kategori PPKS. Di halaman ini administrator mendefinisikan kategori-kategori spesifik dari pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial beserta singkatan dan tabel data yang digunakan. Setiap kategori memiliki informasi berupa nama kategori, singkatan, tabel PPKS yang digunakan sebagai penyimpanan data, serta PIC atau bidang yang bertanggung jawab. Untuk menambahkan kategori baru, langkah-langkah sebagai berikut. 1. Klik tombol tambah. 2. Isi kategori PPKS, singkatan. 3. Pilih tabel PPKS dan PIC, lalu klik simpan. Gunakan tombol edit untuk memperbarui data kategori dan tombol hapus untuk menghapus kategori yang sudah tidak digunakan. Pastikan kategori yang akan dihapus tidak memiliki data PPKS yang masih terdaftar agar tidak memengaruhi data yang telah tersimpan di dalam sistem. Fitur tabel PSKS. Menu master, tabel PSKS. Pada halaman ini, administrator mendefinisikan struktur tabel untuk data potensi dan sumber kesejahteraan sosial, disingkat PSKS. Data PSKS dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu lembaga dan perorangan. Setiap tabel menampilkan informasi berupa status, jenis PSKS, nama tabel, jumlah field, dan deskripsi. Untuk menambahkan tabel baru, berikut langkah-langkahnya. 1. Klik tombol tambah. 2. Pilih jenis PSKS, isi nama, dan deskripsi. 3. Klik simpan. Gunakan tombol edit untuk memperbarui data tabel dan tombol hapus untuk menghapus tabel yang sudah tidak digunakan. Kategori PSKS. Menu master, kategori PSKS. Di halaman ini, administrator dapat mendefinisikan kategori-kategori potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di Aceh, termasuk UPTD, LKS, dan TKSK. Setiap kategori memuat informasi berupa nama kategori, singkatan, tabel PSKS, serta atau bidang yang bertanggung jawab mengelola data tersebut. Untuk menambahkan kategori baru, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Klik tombol tambah. 2. Isi kategori PSKS, singkatan, pilih tabel PSKS dan PIC. 3. Setelah semua diisi dengan benar, lalu klik simpan. Gunakan tombol edit untuk memperbarui data kategori dan tombol hapus untuk menghapus kategori yang sudah tidak digunakan. Master atensi. Terdapat 5 submenu master atensi. Pada halaman ini, administrator dapat mengelola atau mendefinisikan referensi data penanganan sosial. Adapun 5 submenu pada master atensi antara lain. 1. Tingkat atensi. 2. Tipe atensi. 3. Jenis atensi. 4. Sumber atensi. 5. Tahun atensi. Master tingkat atensi. Halaman ini digunakan administrator untuk menentukan tingkat prioritas penanganan, mulai dari sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, hingga sangat tinggi. Untuk menambahkan data baru tingkat atensi sebagai berikut. 1. Data klik tombol tambah. 2. Isi data yang diperlukan. 3. Klik simpan. Gunakan tombol edit untuk memperbarui data dan hapus untuk menghapus data yang sudah tidak digunakan. Jenis atensi. Jenis atensi digunakan untuk mengelola jenis bantuan,
seperti bantuan sosial, bantuan pangan, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, pelatihan keterampilan, UEP, dan rehabilitasi sosial. Sumber atensi. Sumber atensi digunakan untuk mengelola sumber pendanaan bantuan, seperti APBD, APBN, CSR, hibah, swadaya, maupun bantuan luar negeri. Tahun atensi. Tahun atensi digunakan administrator untuk mengelola daftar tahun pelaksanaan program atensi yang akan digunakan sebagai referensi dalam pendataan. Untuk menambahkan, edit, dan hapus untuk semua submenu atensi. Langkah-langkah sebagai berikut. 1. Klik tombol tambah. 2. Isi data yang diperlukan. 3. Klik simpan. Gunakan tombol edit untuk memperbarui data dan hapus untuk menghapus data yang sudah tidak digunakan. Program kegiatan dan satuan. Program kegiatan. Pilih menu master lalu pilih submenu program kegiatan. Pada halaman ini, administrator dapat mengelola daftar program kegiatan sosial yang digunakan sebagai referensi dalam aplikasi Sikesos. Setiap program memuat informasi berupa nama program dan deskripsi, seperti perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan bantuan usaha ekonomi produktif. Untuk menambahkan program baru, langkah-langkah sebagai berikut. 1. Klik tombol tambah. 2. Isi nama program dan deskripsi. 3. Apabila sudah diisi dengan benar, lalu klik simpan. Gunakan tombol edit untuk memperbarui data program dan klik tombol hapus untuk menghapus program yang sudah tidak digunakan. Satuan. Pada halaman satuan, administrator dapat mengelola data satuan yang digunakan sebagai referensi dalam pencatatan program dan kegiatan pada aplikasi Sikesos. Setiap data satuan berisi nama satuan, seperti unit, orang, paket, atau satuan lainnya yang digunakan sesuai kebutuhan program. Untuk menambahkan data baru di halaman satuan sebagai berikut. 1. Klik tombol tambah. 2. Masukkan nama satuan. 3. Apabila telah diisi dengan benar, kemudian klik simpan. Gunakan tombol edit untuk memperbarui data satuan dan tombol hapus untuk menghapus data yang sudah tidak digunakan. Organisasi garis miring bidang. Pada menu master, pilih submenu organisasi garis miring bidang. Pada halaman ini, administrator dapat mengelola daftar organisasi di Dinas Sosial Aceh atau bidang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data sosial di aplikasi Sikesos. Data yang dikelola meliputi nama organisasi atau bidang, seperti bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang penanganan fakir miskin, serta berbagai UPTD di lingkungan Dinas Sosial Aceh. Untuk menambahkan data baru organisasi sebagai berikut. 1. Klik tombol tambah. 2. Masukkan nama organisasi garis miring bidang beserta deskripsinya. 3. Setelah semua diisi dengan benar, lalu klik simpan. Gunakan tombol edit untuk memperbarui data dan tombol hapus untuk menghapus data yang sudah tidak digunakan. Entry PPKS. Pilih menu data lalu pilih submenu Entry PPKS. Di halaman ini, administrator dapat mengelola data individu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di seluruh wilayah Aceh. Gunakan filter pencarian untuk mempermudah menemukan data berdasarkan wilayah, kategori PPKS, jenis kelamin, agama, tanggal lahir, maupun kriteria lainnya. Untuk menambahkan data baru entry data PPKS sebagai berikut. 1. Klik tombol tambah. 2. Lengkapi seluruh data yang wajib diisi. Selanjutnya, tentukan lokasi menggunakan peta interaktif atau isi koordinat latitude dan longitude secara manual. 3. Setelah selesai, klik simpan. Nah, gunakan tombol edit untuk memperbarui data, hapus untuk menghapus data, dan tombol bantuan untuk melihat atau menambahkan riwayat bantuan yang telah diterima oleh PPKS. Pastikan seluruh data yang diinput akurat dan dijaga kerahasiaannya.
karena data PPKS merupakan informasi yang bersifat sensitif dan hanya dapat diakses oleh petugas yang berwenang. Entry PPKS, form, dan ekspor. Di halaman ini, administrator dapat mengelola, Menampilkan dan mengekspor data PPKS sesuai kebutuhan. Gunakan fitur filter untuk mencari data berdasarkan wilayah, kategori PPKS, jenis kelamin, agama, tanggal lahir, dan kriteria lainnya. Data yang ditampilkan dapat disesuaikan melalui tombol kolom, sehingga informasi yang diperlukan lebih mudah ditampilkan. Untuk mengekspor data, klik tombol Excel di bagian kanan atas. Sistem akan mengunduh seluruh data PPKS sesuai dengan filter yang sedang digunakan. Selain itu, klik ikon bantuan pada baris data PPKS untuk melihat atau mencatat riwayat bantuan yang telah diterima. Panel data bantuan akan muncul di bagian bawah tabel dan dapat digunakan untuk mengelola informasi bantuan secara langsung. Fitur ini memudahkan administrator dalam mengelola data PPKS, memantau riwayat bantuan, serta menghasilkan laporan dengan cepat dan akurat. Entry PSKS, menu data, entry PSKS. Halaman ini dapat mengelola data potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang terdiri dari dua jenis, yaitu lembaga dan perorangan. Untuk menambahkan data entry PSKS, langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pilih tombol, tambah lembaga atau tambah perorangan sesuai jenis PSKS yang akan didaftarkan. 2. Lengkapi data yang diperlukan, seperti identitas PSKS, wilayah, kategori, serta informasi pendukung lainnya. Tentukan lokasi menggunakan peta interaktif atau isi koordinat latitude dan longitude secara manual. 3. Setelah semua data lengkap, klik simpan. Gunakan fitur filter untuk mempermudah pencarian data, serta tombol Excel untuk mengekspor data sesuai kebutuhan. Dengan fitur ini, proses pendataan PSKS dapat dilakukan secara lebih mudah, terstruktur, dan akurat sehingga mendukung pengelolaan data kesejahteraan sosial di aplikasi Sikesos. Entry PSKS. pilih menu data, lalu pilih submenu entry PSKS. Setelah masuk ke halaman, pilih tombol tambah perorangan. Lengkapi data yang diperlukan, mulai dari NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, serta unggah foto. Selanjutnya, pilih wilayah kerja, kategori PSKS, dan tentukan status aktif atau non-aktif. Untuk menentukan lokasi, gunakan peta interaktif atau masukkan alamat pada kolom enter address agar koordinat latitude dan longitude terisi secara otomatis. Setelah seluruh data lengkap dan benar, klik tombol simpan untuk menambahkan data PSKS perorangan ke dalam sistem. Pastikan seluruh informasi yang diinput valid dan sesuai dengan data sebenarnya agar proses pengelolaan data PSKS di aplikasi Sikesos berjalan dengan akurat dan optimal. Log cek bantuan. Menu data, kemudian pilih submenu log cek bantuan. Di halaman ini, administrator dapat memantau riwayat permintaan pengecekan bantuan sosial yang dilakukan melalui API Sikesos. Informasi yang ditampilkan meliputi endpoint API, sumber permintaan, alamat IP, NIK yang diperiksa, status hasil pengecekan, serta tanggal dan waktu akses. Gunakan fitur filter untuk mencari data berdasarkan API, sumber permintaan, status, atau rentang tanggal. Data log juga dapat diekspor ke file Excel untuk keperluan pelaporan dan analisis. Perlu diperhatikan, status error pada log menunjukkan bahwa NIK yang diperiksa tidak ditemukan dalam database PPKS. Kondisi ini merupakan hasil pengecekan dan bukan berarti terjadi kesalahan pada sistem. Melalui halaman ini, administrator dapat melakukan monitoring aktivitas penggunaan API serta mendukung proses audit dan pengawasan layanan Sikesos. Fitur grafik PPKS. Menu grafik. Pilih submenu grafik PPKS
Di halaman ini, administrator dapat melihat visualisasi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sebagai bahan monitoring dan pelaporan. Untuk menampilkan grafik, pilih kabupaten garis miring kota, kemudian kecamatan dan gampong apabila diperlukan. Grafik akan diperbarui secara otomatis sesuai dengan wilayah yang dipilih. Halaman ini menyajikan berbagai informasi, seperti jumlah PPKS per kategori, atensi yang diberikan, ragam disabilitas, kelompok umur produktif dan non-produktif, serta kebutuhan PPKS di wilayah tersebut. Apabila filter dikosongkan, sistem akan menampilkan data agregat untuk seluruh provinsi Aceh. Dengan fitur ini, administrator dapat memantau kondisi PPKS secara visual, sehingga memudahkan analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Tabel rekapitulasi PSKS. Pada halaman tabel rekapitulasi PSKS, administrator dapat melihat dan mengelola rekapitulasi data potensi dan sumber kesejahteraan sosial untuk keperluan monitoring dan pelaporan. Gunakan berbagai filter yang tersedia, seperti kabupaten garis miring kota, kecamatan, gampong, organisasi, lembaga atau perorangan, serta kategori PSKS untuk menampilkan data sesuai kebutuhan. Tabel akan menampilkan informasi seperti status, nama, NIK, jenis PSKS, email, dan nomor telepon. Untuk membuat laporan, klik tombol Excel di bagian kanan atas untuk mengekspor data sesuai filter yang dipilih. Gunakan filter lembaga atau perorangan untuk memisahkan data lembaga sosial seperti panti dan LKS dari data TKSK, sehingga proses analisis dan pelaporan menjadi lebih mudah dan terstruktur. Dokumentasi API. Pada halaman dokumentasi API, administrator dapat melihat referensi teknis seluruh endpoint API Sikesos yang digunakan untuk integrasi dengan aplikasi atau sistem eksternal. Di bagian atas halaman tersedia API Key yang berfungsi sebagai autentikasi setiap permintaan ke API. Gunakan tombol salin untuk menyalin API Key dan pastikan API Key dijaga kerahasiaannya serta hanya digunakan oleh aplikasi yang berwenang. Pada menu di sebelah kiri tersedia daftar endpoint API seperti wilayah, data PPKS, data PSKS, tingkat atensi, program kegiatan, dan berbagai referensi lainnya. Pilih salah satu endpoint untuk melihat informasi mengenai parameter, format permintaan, dan struktur data yang digunakan. Melalui halaman dokumentasi API, proses integrasi data dengan sistem lain dapat dilakukan secara lebih mudah, aman, dan sesuai dengan standar yang telah disediakan oleh aplikasi Sikesos. Demikianlah video tutorial penggunaan aplikasi Sikesos, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Aceh. Semoga bermanfaat dan berguna bagi administrator dalam mengelola sistem Sikesos secara efektif. Terima kasih. Salam satu data sosial untuk negeri.